Perkenalkan, saya Gus Agung Karyama Dewi. Saya akan menjelaskan tentang progres pertama saya, yaitu zonasi tapak dan bangunan. Saya menggunakan konsep pragmatik dalam tugas ini karena menurut saya konsep pragmatik sangat berkaitan dengan pendekatan perancangan yang saya dapatkan di tugas 2, yaitu Green Architecture. Jadi konsep ini dapat menyelesaikan beberapa masalah, salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang dapat diatasi dengan pendekatan perancangan yaitu Green Architecture. Pada bagian ini saya membahas tentang konsep pragmatik dan filosofi bangunan dari bangunan saya. Lalu di sini saya membahas tentang fungsi bangunan sebagai rumah tinggal yang dibagi menjadi 3, yaitu fungsi utama, penunjang, dan pelengkap. Fungsi utama sebagai tempat beristirahat, penunjang, toilet, ruang makan, dan dapur, dan pelengkap yaitu mekanikal, elektrikal, dan juga plumbing. Site ini terletak di Jalan Tokat Badung 14 di daerah Renon dan Pasar dengan luasnya 250 meter persegi. Untuk dapat menentukan zonasi dari bangunan yang saya buat, terlebih dahulu dapat ditentukan sivitasnya sebagai berikut. Setelah menentukan sivitas, saya dapat menganalisis kebutuhan ruang yang ada, yaitu ruang tidur utama, ruang kerja, kamar mandi, ruang tidur anak, ruang musik, dapur dan ruang makan, lalu ada ruang laundry, ruang tamu, ruang keluarga, gudang, teras, garasi, dan juga taman. Berikut adalah pembagian zonasi bangunan yang ada. Kuning melambangkan zona privat, yaitu kamar tidur dan kamar mandi serta ruang servis. Merah ruang tamu dan garasi sebagai zona publik. Hijau ruangan semi publik, yaitu dapur dan ruang keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang progres 2 saya, yaitu mengenai orientasi dan bentuk massa bangunan. Jadi di sini saya menggambarkan 3 tahapan. Yang pertama yaitu bentuk massa yang belum dibagi. Jadi di sini menggambarkan bahwa saya menggunakan site sebagai penyesuaian dengan bentuk massa yang ada sehingga tidak mengganggu lingkungan sesuai dengan pendekatan perancangan yang saya dapat, yaitu Green Architecture. Lalu pada gambar kedua menjelaskan bahwa bangunan tersebut dibagi menjadi 4 blok dengan 3 zonasi yang berbeda. Keempat blok tersebut terdiri atas 3 zona, yaitu zona privat, semi-publik, dan publik. Hal ini jelas membedakan jenis ruang dengan peruntukan yang berbeda-beda. Gambar ketiga menunjukkan perbedaan ketinggian bangunan dan bentuk atap yang miring. Massa sebelah barat dibuat lebih tinggi dan sebelah timur lebih rendah. Jadi hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencahayaan alami dengan meletakkan posisi atap searah dengan arah pergerakan matahari. Lalu pada sekitar massa ditanam banyak jenis vegetasi dengan tujuan untuk memberikan kesan yang sejuk dan membuat udara di sekitar site, di sekitar bangunan menjadi sehat. Lalu pada gambar ketiga ini terdapat penambahan massa di luar bangunan, yaitu gazebo dan merajan. Gazebo ini dapat digunakan sebagai tempat bersantai untuk para tamu yang tidak masuk ke dalam bangunan. Saya akan menjelaskan progres ketiga saya, yaitu sirkulasi dan pencapaian bangunan. Pada tahap ini, saya membagi menjadi 2 sirkulasi, yaitu sirkulasi untuk kendaraan dan sirkulasi untuk manusia atau pejalan kaki. Pada sirkulasi kendaraan dipertimbangkan luas jalan yang lebih lebar untuk membangun garasi. Jadi luas jalan atau lebar jalan di depan site adalah 5 meter, sedangkan di samping site yaitu 4 meter. Keduanya merupakan jalan buntu, namun pada depan site yang memiliki lebar 5 meter merupakan jalan utama dari jalan ini, sedangkan pada bagian samping site dengan lebar 4 meter merupakan jalan yang sangat privat yang hanya dapat dilalui oleh penduduk yang tinggal pada gang tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk dibangun garasi pada bagian depan site dengan lebar jalan 5 meter. Jalan tersebut dapat dilalui oleh 2 mobil
Dan lebar garasi yang dibuat bisa menggunakan lebar 4 meter dengan garasi yang cukup luas sehingga mobil dapat bersirkulasi dengan baik. Lalu untuk pejalan kaki disediakan pagar kecil di samping pagar mobil untuk membedakan akses untuk pejalan kaki dan kendaraan. Pencapaian ke dalam bangunan menggunakan banyak bukaan dari segala sisi untuk mengoptimalkan pencahayaan dan pengawaan. Ini saya akan menjelaskan progres keempat saya, yaitu tentang tampilan dan titik tangkap bangunan. Di sini saya menyertakan layout yang dapat menunjukkan tampilan bangunan secara keseluruhan dari entrance, lalu halaman, garasi, kemudian ruang dalamnya. Setelah itu saya melampirkan denah yang lebih dapat menunjukkan ruang dalam bangunan secara lebih jelas dan spesifik. Pada denah terlihat pengaplikasian konsep-konsep sebelumnya, zonasi ruang dalam pembagian ruang yang ada. Untuk menghemat ruang, saya menggunakan mezanin sebagai ruang baca dan ruang kerja yang dapat digunakan oleh semua sivitas. Selanjutnya saya menyertakan tampak depan. Pada tampak ini terlihat titik tangkap bangunan dan tampilan bangunan dari sisi depan. Pada sisi depan ini dapat menunjukkan material yang digunakan serta jalur-jalur bukaan yang ada. Yang terakhir, saya menyertakan perspektif eksterior yang menunjukkan sisi bangunan sebelah kanan dari titik tangkap mata jika berdiri di sebelah kanan. Pada gambar ini terlihat penggunaan sun shading dengan jelas. Hal ini dapat mengakibatkan cahaya yang masuk berlebihan tidak terlalu mengganggu aktivitas yang ada di dalam karena efek yang ditimbulkan tidak terlalu panas. Kali ini saya akan melanjutkan progres saya, yaitu tentang dimensi ruang dan organisasi ruang. Untuk organisasi ruang, saya melampirkan hubungan antar ruang yang dapat menunjukkan letak-letak ruang yang seharusnya diletakkan berdekatan dan berjauhan sesuai dengan hubungan yang ada. Selanjutnya, untuk menyatakan dimensi ruang, di sini saya menggunakan program arsitektural yaitu besaran ruang. Besaran ini dapat ditentukan dari jenis ruang yang ada dengan furniture yang digunakan, lalu menyertakan ukuran, jumlah, luasan, sivitas, dan sirkulasi. Setelah itu, setelah menghitung dengan semua aspek yang ada, akan didapatkan luasan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Namun besaran yang saya dapatkan tidak mutlak saya gunakan 100%. Saya bisa menggunakan besaran ruang dengan ukuran yang lebih besar, namun tidak dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran ruang yang saya dapatkan, karena hal tersebut akan mempengaruhi sirkulasi dan ruang gerak sivitas. Besaran ruang yang saya dapatkan untuk bangunan kurang lebih 100 meter persegi. Selanjutnya untuk organisasi ruang, saya telah menentukan zona-zona yang ada, yaitu zona privat, ruang tidur utama, kamar mandi, ruang baca, ruang tidur, studio, dan ruang tidur anak kedua. Lalu untuk zona semi-publik terdapat ruang keluarga, ruang makan dan dapur, kamar mandi luar, gudang, dan ruang laundry. Untuk zona publik yang dapat digunakan oleh para tamu, ada ruang tamu, halaman, teras, dan garasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan progres saya mengenai sirkulasi dalam bangunan. Di sini saya melampirkan sirkulasi ruang yang ditandai dengan diagram bubble dengan garis-garis sesuai warna, dan warna-warna tersebut menunjukkan sivitas-sivitas yang dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Warna hijau menunjukkan penghuni rumah, warna biru menunjukkan kerabat seperti saudara jauh, warna hitam yaitu tamu, dan warna orange yaitu penyedia jasa atau servis. Selanjutnya, garis-garis tersebut akan dapat menunjukkan siapa-siapa saja yang boleh mengakses ruangan tersebut secara bebas. Lalu, saya menyertakan pola sirkulasi yang saya gunakan, yaitu pola sirkulasi berkelompok atau pola sirkulasi klaster. Pola sirkulasi ini menunjukkan
bahwa organisasi dalam bentuk kelompok atau klaster mempertimbangkan pendekatan fisik untuk menghubungkan suatu ruang terhadap ruangan yang lainnya. Dan seringkali organisasi ruang ini terdiri dari ruang-ruang yang berulang dengan fungsi serupa. Jadi, saya menggunakan pola sirkulasi klaster untuk mengelompokkan bangunan sesuai dengan zonanya. Saya akan menjelaskan progres saya tentang sistem konstruksi dan struktur. Di sini saya menampilkan detail prinsip dengan skala 1:20 yang menunjukkan potongan bangunan secara detail. Detail ini dapat menunjukkan konstruksi atap dan fondasi yang digunakan. Untuk memperjelas bagian atap, saya melampirkan detail bagian elemen atas, yaitu atap yang terdiri dari reng, geteng bitumen, balok gording, plywood, usuk, balok ring, pas batu bata, list plank, dan pada gambar berikutnya adalah detail pada bagian list plank dan tritisan. Selanjutnya saya melampirkan struktur dari elemen bawah dan elemen atas. Pada elemen bawah saya menggunakan lantai parket, dan pada gambar tersebut telah dijelaskan lapisan-lapisan dalam pemasangan lantai parket. Lalu terdapat juga lantai yang terbuat dari andesit dengan ukuran 60x60 cm yang terletak pada bagian garasi. Hal ini bertujuan agar garasi tidak licin. Lalu saya menyertakan detail untuk elemen samping, yaitu struktur dinding. Jadi dinding dibedakan menjadi dua dengan truss ram dan tanpa truss ram. Truss ram digunakan pada struktur bagian kamar mandi agar dinding tidak lembab. Lalu saya juga menyertakan variasi-variasi bukaan dan ventilasi yang ada. Saya banyak menggunakan pintu geser untuk menghemat ruang dan pintu kaca agar pencahayaan dapat masuk. Untuk menghalau panas, saya menggunakan kaca jenis reflective glass. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang progres saya, yaitu sistem utilitas. Pada bagian ini saya melampirkan sistem pencahayaan sebagai bagian dari utilitas yang pertama. Untuk sistem utilitas yang pertama, saya melampirkan sistem pencahayaan sesuai dengan pendekatan perancangan yang saya dapat pada tugas 2 studio perancangan arsitektur 2, yaitu Green Arsitektur. Saya meminimalisir penggunaan energi dengan menggunakan bukaan yang banyak pada setiap sisi untuk sistem pencahayaan. Begitu pula dengan sistem penghawaan. Karena di Green Arsitektur tidak disarankan untuk menggunakan AC, maka saya juga menggunakan bukaan yang banyak pada setiap sisi sehingga terjadi cross ventilation. Untuk sistem sampah, tersedia tempat sampah dekat dengan garasi sehingga petugas sampah tidak perlu susah untuk mengambil sampah yang akan dibuang, dan sampah dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Untuk sistem pengairan, di sini saya menjabarkan yang pertama, bagaimana hujan itu turun melalui pipa, kemudian masuk ke selokan yang akan dialirkan menuju selokan yang tersedia di luar sehingga tidak merusak lingkungan sekitar. Lalu sesuai dengan pendekatan perancangan Green Arsitektur, yaitu mengoptimalkan energi yang ada, saya menggunakan sistem tampungan air hujan untuk menggunakan airnya untuk mencuci mobil, lalu terdapat kolam air untuk mempersejuk hawa di sekitar. Bangunan. Untuk detail saluran-salurannya telah saya gambarkan. Jadi sekian progres dari saya ucapkan terima kasih.